Penyakit epilepsi atau AYAN kerap tidak terdeteksi secara dini, sehingga bila kasusnya muncul sudah dalam kondisi akut. Semarang Medical Center, Rumah Sakit Telogorjo, Semarang sudah 3 bulan ini gencar membuka layanan penyembuhan penyakit epilepsi dengan menggunakan peralatan modern dan berteknologi. Hal ini dilakukan seiring dengan peningkatan kasus epilepsi dalam 2 bulan terakhir. Epilepsi atau AYAN merupakan gangguan sel saraf di otak yang terjadi karena kelainan genetik atau cedera otak seperti trauma atau stroke. Gejala yang paling sering muncul adalah kejang-kejang mendadak hingga tak sadarkan diri dapat dialami oleh mereka yang masih anak-anak maupun dewasa. Epilepsi kerap tak terdeteksi secara dini sehingga banyak kasus yang muncul sudah dalam kondisi akut sehingga penanganan medisnya tak dapat berjalan optimal. Di Semarang, kasus epilepsi pada anak maupun dewasa mengalami tren kenaikan sejak 4 bulan lalu. Sedikitnya ada temuan 4 hingga 6 kasus baru epilepsi selama 1 bulan di kota Semarang. Kebanyakan pihak keluarga penderita tak tahu harus berobat kemana. Kondisi ini ditangkap oleh Semarang Medical Center Rumah Sakit Telogorjo, Semarang, yang sudah 3 bulan ini mulai gencar membuka layanan penyembuhan epilepsi untuk masyarakat. Ya, jadi epilepsi adalah gangguan yang terjadi pada otak sebenarnya. Epilepsi itu di mana seseorang mudah sekali mengalami serangan kejang. Dan serangan kejangnya itu bukan sekali, bukan 2 kali, tapi akan terus berulang. Dan di Indonesia diperkirakan penyakit epilepsi itu bisa terjadi pada siapa saja, umur berapapun, dan pada status sosial apapun. Ya, bisa mengalami epilepsi. Diperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang penyandang epilepsi di Indonesia. Dari 2,5 juta itu, ada sepertiganya, sekitar 800.000 orang yang pengobatannya itu sulit. Di Rumah Sakit Telogorjo, Semarang, penanganan medis untuk pasien penderita epilepsi dilakukan secara detail dan bertahap yang melibatkan tim dokter. Seperti spesialis saraf, psikolog, radiologi, hingga ahli bedah saraf. Pemeriksaan awal hingga tindakan medis juga dilakukan dengan peralatan kedokteran modern dan canggih. Baik dari pemeriksaan listrik otak atau elektroensepalografi alias EEG dan magnetic resonance imaging atau MRI. Tahapan selanjutnya adalah tindakan bedah, yakni mengangkat bagian otak yang menghasilkan kejang. Selain untuk memblokir jalur saraf otak yang menyebabkan kejang, tindakan bedah juga untuk pencegahan terhadap dampak epilepsi yang bisa memicu kerusakan otak, tulang, dan kematian mendadak. Digunakannya peralatan kedokteran yang canggih di Rumah Sakit Telogorjo mempermudah proses pembedahan dan mempersingkat waktu tindakan, serta minim resiko dan komplikasi. Jadi ada 30% pasien yang dikasih obat apapun masih selalu terjadi kejang. Nah, dari mereka itu, kalau dibiarkan kita tahu kejang itu akan terus menyebabkan kerusakan otak yang makin bertambah. Jadi kalau orang yang tadinya pinter, kejang terus, pasti lama-lama kepintarannya akan hilang. Apalagi pada anak-anak yang sedang tumbuh. Anak yang tumbuh ini bisa mengalami kemunduran tumbuh kembangnya gara-gara kejang.